Presentasi hari ini tentang kaidah at-taqdim dan at-takhir yang dianggotakan oleh saya sendiri, Jan Sakai Permasari, Nadia Nurul Islamiyah, dan Nasya Amelia. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian at-taqdim dan takhir. At-taqdim dan takhir yaitu mendahulukan dan mengemudiankan. Secara terminologi adalah meletakkan kata pada urutan sebelum atau sudah urutan asalnya karena adanya keharusan atau urgensi tertentu. In'am Fawa Akawi mengatakan takdim adalah mendahulukan sesuatu dan meletakkannya di depan dari yang lainnya, sedangkan takhir adalah keadaan yang sebaliknya, yaitu di akhiran. Takdim takhir yang dimaksud dalam kaidah ini adalah mendahulukan atau mengakhirkan satu lafaz atau ayat yang satu dari satu lafaz atau ayat yang lainnya, atau memposisikan suatu lafaz sebelum posisinya yang asli atau sesudahnya untuk memperlihatkan kekhususan, keutamaan, dan urgensi dari lafaz tersebut. Takdim dan takhir terjadi karena beberapa sebab yang akan diuraikan di bawah berikut. Kaidah 62. Lebih dahulu disebutkan tidak berarti lebih dahulu pula terjadinya dan hukumnya. At-taqaddumu fi dzikri la yaghni taqaddumu fil wuqu'il wal hukmi. Yang artinya lebih dahulu disebutkan tidak berarti lebih dahulu pula terjadinya dan hukumnya. Apa yang disebutkan lebih dahulu belum tentu berarti lebih dahulu terjadi atau lebih diutamakan. Untuk mengetahui bagaimana yang sebenarnya perlu penelitian. Kaidah ini menjelaskan tentang pendapat mufasir mengenai masalah ini, yaitu bahwa mereka suka sekali menggali lebih jauh alasan-alasan mengapa sesuatu yang didahulukan atau dikemudiakan. Penggalian itu sampai ke tingkat di mana kebanyakan mereka jatuh ke dalam pemaksaan yang tidak benar. Yang kita pandang benar adalah bahwa takdim dan takhir dalam Al-Quran, bahkan dalam bahasa Arab tidak ada aturan bakunya karena sesuatu didahulukan kadang-kadang karena seringnya terjadi, kadang-kadang mulianya dan kadang-kadang bahkan sulit menentukan sebabnya. Kita harus berhati-hati berbicara mengenai masalah ini supaya kita melihat dengan jelas alasan pendahuluan dan pengakhiran itu secara jernih tanpa pemaksaan. Mana yang tidak jelas alasan kita serahkan saja pengetahuannya kepada Yang Maha Kuasa. Mengingat bahwa berbicara tentang Allah tanpa pengetahuan termasuk sesuatu yang haram. Contoh berkaitan kaidah at-taqdim ta'khir, Quran surah Al-Baqarah ayat 67 dan 72 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, yang artinya dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Kemudian ia berfirman dalam ayat 72 yang berbunyi wa idza qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan artinya dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang kemudian kalian saling tuduh menuduh tentang hal itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 72. Padahal perselisihan dan saling tuduh mengenai siapa si pembunuh itu terjadi sebelum Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kata-kata di atas pada ayat 67. Logikanya, manusia akan mengatakan bahwa ayat 70 seharusnya disebutkan terlebih dahulu. Ucapan Nabi Musa alaihissalam pada ayat di atas diungkapkan setelah terjadinya perselisihan dan saling tuduh-menuduh atas peristiwa pembunuhan tersebut. Jika kedua ayat tersebut di atas kita amati, maka akan nampak bagi kita bahwa ayat 72 sebenarnya merupakan sebab atau latar belakang terjadinya perintah penyembelihan sapi betina yang terdapat pada ayat pertama, yaitu ayat 67. Dan pada galibnya, latar belakang selalu berada di depan, akan tetapi pada kedua ayat di atas justru sebaliknya. Al-Baghawi berkata bahwa ayat 72 di atas merupakan awal kisah, walaupun pada urutan tilawahnya berada di setelah ayat 67. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Wahidi bahwa perselisihan dan saling tuduh menuduh atas pembunuhan tersebut terjadi sebelum peristiwa penyembelihan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nashwa. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk contoh kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Iqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa, saya akan mewafatkan kamu dan mengangkatmu kepadaku. Quran Surat Ali Imran ayat 55. Bila kita memahami mewafatkan di sini dalam arti mati yang sebenarnya, maka seharusnya mengangkat terlebih dahulu, kemudian mewafatkan. Lalu contoh ketiga pada Quran Surat Al-Anhar ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa bani Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Yang artinya, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, darimu Nabi Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 77. Pada ayat ini, pada ayat Al-Ahzab ayat 7, disebutkan bahwa Nabi SAW lebih dahulu disebutkan dari nabi-nabi yang lainnya. Padahal beliau diutus setelah Nabi Nuh, Musa, dan Isa alaihissalam. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Ali-Asyai menjelaskan dalam kitabnya bahwa Allah memulai dengan Khatmul Anbiya, yaitu Muhammad SAW, disebabkan karena kemuliaannya. Imam At-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Qatadah setelah menyebutkan ayat ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya saya adalah nabi permulaan pada penciptaan dan nabi yang terakhir pada pengutusan. Lalu berlanjut kepada sebab takdim dan takhir serta bentuk-bentuknya dalam Al-Quran. Sebab takdim dan takhir menurut Al-Alamah Syamsul Ad-Din Ibnu As-Soik dalam kitabnya Al-Muqaddimah fi Sir dalam kitabnya Al-Muqaddimah fi Sir Al-Muqaddamah sebagaimana yang dikemukakan oleh As-Suyuti dalam kitabnya. Yang pertama ada yang pertama ada at-tabarok, seperti mendahulukan nama Allah pada hal-hal yang penting. Contohnya adalah kalam Allah Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa azizul hakim. Ya, artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu yang kedua, sebab yang kedua adalah at-ta'zim, yakni kalimat yang mengandung pengagungan, seperti kalam Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Husna ulaika rafiqa. Artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sebab yang ketiga adalah at-tasyrif, yaitu pemuliaan.
seperti penyebutan laki-laki sebelum wanita. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang mukmin. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Baik, selanjutnya adalah al-munasabah, yaitu persesuaian, yaitu berupa penyesuaian terhadap yang lebih dahulu disebutkan dalam konteks pembicaraan, seperti kalam Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, walakum fiha jama'un hina turihuna wa hina tasrahun, yang artinya, dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Kemudian yang selanjutnya itu mendorong untuk mengerjakannya dan mewanti-wanti untuk tidak meremehkannya. Seperti penyebutan wasiat terlebih dahulu sebelum hutang, seperti kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Astagfirullah. Yang artinya tidak mengantuk dan tidak tidur. Kemudian yang selanjutnya as-sabaq, yaitu keterdahuluan, yaitu bisa berupa keterdahuluan masa seperti penyebutan malam sebelum siang, kegelapan sebelum cahaya, penyebutan malaikat sebelum manusia, atau penyebutan mengantuk sebelum tidur. Contoh misalnya datangnya ngantuk sebelum tidur seperti kalam Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn, yang artinya sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Kemudian as-sababiyah, yaitu menunjukkan sebab, misalnya mendahulukan sifat alimnya Allah daripada sifat bijaksananya, mendahulukan tobat dari mensucikan diri karena tobat merupakan penyucian diri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Selanjutnya menunjukkan yang lebih banyak seperti mendahulukan orang kafir dari orang mukmin. Pada Quran surah At-Tagabun ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian selanjutnya meningkatkan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, seperti kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 195. Alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydi yabtishuna biha am lahum a'yunu yubsiruna biha. Yang artinya apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar. Kemudian merendah dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, seperti kalam Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Baqarah ayat 255, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, yang artinya tidak mengantuk dan tidak tidur. Baik, kesimpulannya yaitu apa yang disebutkan lebih dahulu belum tentu berarti lebih dahulu terjadi atau lebih diutamakan. Untuk mengetahui bagaimana yang sebenarnya perlu penelitian. Hal ini berkaitan dengan salah satu kaidah tafsir mengenai takdim dan takhir, yaitu at-taqaddumu fil dzikri la ya'ni taqaddumu fil wuqu'i wal hukmi. Yang artinya lebih dahulu disebutkan tidak berarti lebih dahulu pula terjadinya dan hukumnya. Adanya takdim dan takhir ini memiliki sebab sebagaimana ada 10 penyebab
sebabnya yang telah disebutkan dan diuraikan dalam tulisan di atas. Masalah ini perlu diperhatikan dengan hati-hati. Alasan pendahuluan dan pengakhiran harus jelas dan dikaji secara jernih tanpa pemaksaan. Jika pada akhirnya tidak dapat diketahui secara jelas alasannya, maka serahkan saja pengetahuannya kepada yang Maha Mengetahui. Baik, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silahkan teman-teman. Teman-teman, apakah ada yang ingin nanya atau ingin diskusi atau ingin menambahkan? Kayaknya udah jelas semua ya berarti ya. Baik, sambil nunggu yang nanya, saya menambahkan penjelasan ya. Nah, ini kelihatan? Kelihatan, Bapak. Kelihatan, Pak. Ya, tadi saya hanya ingin menambahkan sedikit ya. Anwa'ut taqdim wa ta'khir ya di dalam Al-Qur'an. Taqdim wa ta'khir ini setidaknya ada dua bidang keilmuan yang membahas. Yang pertama dalam ilmu nahwu itu juga ada taqdim wa ta'khir. Nah, itu kalau di ilmu nahwu nanti macam-macamnya banyak sekali. Kemudian yang kedua dalam ilmu balaghah itu juga sama, banyak macam-macamnya. Nah, sementara dalam Al-Qur'an ya, ini macam-macam taqdim wa ta'khir. Ya, setidaknya ada dua. Yang pertama taqdimul ayah alal ayah. Nah, sebelum masuk kepada ini, saya ingin sampaikan dulu bahwa taqdim dan ta'khir yang dibahas ya
ini adalah takdim takhir terkait dengan pertama yang bukan menyalahi, dianggap menyimpang dari aturan kebahasaan, ya. Yang kedua dianggap menyimpang dari urutan, ya, urutan nuzul ayat. Oke, nuzulul ayat. Kemudian yang ketiga menyimpang dari logika, gitu ya. Nah, itu yang menjadi pembahasan taqdim wa ta'khir dalam kaidah ini. Ya. Kalau yang tadi seperti beberapa yang ada tambahan tadi itu bagus sebenarnya, tapi itu ya untuk informasi ya. Tapi itu tidak menjadi pembahasan kita, ya. Misalnya tadi apa tadi ya? Yang terakhir tadi takdim, jadi beberapa urutan misalnya ati'ullaha wa ati'ur rasul wa terus ulil amri gitu ya. Jadi kenapa ditakdim Allah, kemudian baru Rasulullah, kemudian ulil amri. Nah, itu kan memang secara urutan memang begitu gitu ya. Nah, maka hal-hal yang seperti ini tidak menjadi pembahasan kita. Nah, maka sekali yang kita bahas atau yang masuk pada kaidah nanti adalah hal-hal yang sifatnya itu dianggap tidak sesuai aturan bahasa maupun aturan yang dikenal dalam urutan turunnya Al-Quran, gitu ya. Nah, maka itu apa namanya paradigmanya begitu ya, atau dasar berpikir begitu. Nah, maka macam-macam takdim dan takhir dalam Al-Quran yang saya buat ini adalah ya berdasarkan hal itu. Jadi yang menyimpang saja, kalau yang nggak menyimpang maka tidak masuk. Ya, yaitu nanti secara umum nanti bisa tapi sekali lagi ini penekanannya adalah karena berkaitan dengan kaidah ini. Nah, oke, kembali kepada macam-macam takdim wa ta'khir. Pertama, takdimul ayah alal ukhra. Ya. Mendahulukan ayat terhadap ayat yang lain. Ya. Nah, kita tahu kalau tentu dalam mengukur mana yang dahulu dan mana yang kemudian itu ada dua ya. Pertama tartibul mushaf, ya, ya urutan mushaf. Bentar. Ini yang saya tulis kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, yang pertama mushaf, tartibul mushaf, yang kedua tartibu nuzul. Ya. Nah, ini tolak ukur takdim wa ta'khir ya. Pertama berdasarkan mushaf, yang kedua berdasarkan nuzul. Nah, maka di sini nanti yang menjadi pembahasan adalah apa yang ada, misalnya ada ayat yang dalam tulisan mushafnya itu ditulis lebih dulu, ya. Tetapi secara nuzul dia sebenarnya belakangan. Ya. Nah, ini juga banyak ada di Al-Quran begitu kan. Misalnya surat-surat Madaniyah urutannya lebih dulu dibanding surat-surat Makkiyah. Ya, itu yang lumrah terjadi. Nah, yang menjadi objek pembahasan terkait ini adalah hal yang tertulis dalam mushaf lebih dulu, ya. Tetapi kalau dianalisis secara logika itu seharusnya belakangan, ya. Nah, maka nanti tentu perlu diteliti apakah kemudian secara nuzul itu duluan atau belakangan, ya. Nah, ketika bicara tertibun nuzul ya, yang pasti
Itu nanti bicara makkiyah, madaniyah. Ya. Nah, kalau misalnya yang tadi ayat yang didahulukan itu madaniyah dan yang diakhirkan makkiyah, ya. Ya, tentu pertama sudah logis. Ternyata didahulukan misalnya makkiyah. Ya. Tapi kalau yang terjadi di sini adalah sama-sama surat madaniyah, ya. Tapi dalam beberapa ayatnya itu kalau dianalisis secara logis seperti janggal. Nah, ini yang tadi dicontohkan pada kaidah pertama. Ya, at-taqaddumu fi az-zikri, at-taqaddumu fi dzikri la yakni at-taqaddumu fil wuqu'i. Ya. Nah, di sini adalah contohnya surat Al-Baqarah ayat 67 ya dan ayat 72 ya. Nah, kita tahu kalau secara logis itu mestinya kan ayat 72 itu lebih dulu secara urutan peristiwa dibandingkan ayat 67. Ya. Oke, ada yang tahu ini surah Al-Baqarah ayat 67 dan 72 ini bercerita tentang kisah apa? Coba nih saya tanya yang kameranya nggak nyala nih, siapa ini? Oh, nyalain semua jadinya kan? Nafa awaliyah. Nafa awaliyah Zulfahriza. Halo, Nafa? Ayo, Nafa. Tahu jawabannya? Halo, suara saya kedengaran kan? Kedengeran, Pak. Keren, Pak. Oke, Nafa, kalau dengar saya, coba dihidupkan mic-nya, kemudian jawab pertanyaan saya. Ini surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 72 ini bercerita tentang kisah apa? Ayo, Nafa. Mana tadi? Kok hilang? Oke. Saya pindah ke Lu'lu'. Halo? Lulu apa Lu'lu' ini? Wah, nggak dengar juga nih. Karimah. Karimah. Karimah dengar saya? Iya, Pak. Oh ya, oke. Apa? Kisah tentang apa itu di surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 72? Saya kurang tahu, Pak. Waduh. Coba ada mushaf nggak di situ? Coba dibuka. Mushaf terjemah ada nggak? Coba. Bapak, saya boleh bantu jawab nggak, Pak? Ya, silakan. Siapa nih? Mutia, Pak. Mutia. Oh, ntar dulu. Tadi dulu siapa? Iya, yang kisah di 63. Oke. Ya, silakan. Tentang ini ya, Pak, Apa itu? tentang Nabi Musa menyuruh kepada kaumnya untuk memotong lembu ya, Pak. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengetahui pelaku itu bukan, Pak?
Ya, betul. Ya, berarti itu kisah siapa? Nabi Musa berhadapan dengan siapa? Kaum Yahudi ya, Pak? Kaum Atau Yahudi. Ya, Bani Israel ya. Bani Israel. Oke, ya. Nah, maka itu kan urutan kisahnya memang dari sejak ayat berapa itu yang wa itu qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum, itu kan dari awal itu sampai cukup panjang, ini sampai 3 halaman lebih terkait bagaimana Nabi Musa menghadapi kaumnya, yaitu Bani Israel, kaum Yahudi. Nah, banyak peristiwa. Nah, ini agak ujung-ujung, agak paling belakang berkaitan dengan peristiwa adanya pembunuhan ya, yang kemudian Nabi Musa dimintai solusi atau untuk mencari pembunuhnya siapa. Nah, maka di sini sekali lagi kembali ke ayat 67, itu kan konteksnya adalah wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya, jadi Nabi Musa menyampaikan dapat wahyu untuk menyembelih sapi atau lembu. Ya. Kemudian pada ayat 72 itu konteksnya adalah perdebatan ya kaumnya ya, entah itu kerabat korban maupun orang-orang sekitarnya terkait siapa yang membunuh. Nah, kan secara logika urutan peristiwa, nah itu mestinya perdebatan dulu yang cukup panjang ya, kemudian baru ada sebuah solusi, yaitu apa? Wahyu dari Allah melalui Nabi Musa untuk menyembelih lembu. Ya, maka ini secara apa? Secara tekstual dianggap menyalahi ya logika ya, seharusnya 72 itu lebih dulu ya dibandingkan apa 67 ya. Nah, ini yang dimaksud dengan takdim wa takhir sebenarnya ya. Kalau takdim wa takhir yang itu memang sudah seharusnya dan ada apa argumennya, nah itu nanti sebenarnya tidak masuk pada objek pembahasan kita. Nah, maka kalau kembali kepada kaidah, apa tadi kaidahnya? Kaidah pertama apa? Khadijah. Khadijah mana? Khadijah Khadijah dengar sakit, saya? Pak. Oh, sakit. Iya. Oh ya. Nikmatul siapa ini? Nikmatul dengar saya? Nikmatul siapa itu? WYT itu. Halo, Nikmatul. Nikmatul siapa itu namanya? Nama lengkapnya? Atau Kurnia Nur Fitriani? Iya, Pak. Ya. Kaidah pertama apa tadi yang disebutkan oleh presentasi? Apa kaidahnya? Maaf, Bapak, tadi saya keluar sebentar, soalnya audionya tadi rusak. Ya. Oke, ini kelihatan kan? Yang saya tampilkan kelihatan kan? Iya, Pak. Oke, ya ini saya tulis lagi ya. At-taqaddumu fi dzikri. Ini dihafal nih. Ya. La yakni at-taqaddumu fil wuqu'i. Ya. Apa artinya? Nikmatul. Artinya apa ini? Tahu nggak? Mana tadi? Novi muflihah ya. Novi muflihatu Zahra.
Halo Novi? Ya, mic-nya nyalain dulu. Novi mana tadi? Novi Muflihatuz Zahra. Maaf, Pak, lagi di luar, Pak. Oh, lagi di luar. Di luar mana nih? Di luar rumah. Iya, lagi ngejagain orang yang sakit. Oke. Oke, sekarang yang saya cari yang videonya nyala. Nah, kalau tadi yang videonya mati, sekarang yang videonya nyala. Naswa. Naswa tadi presentasi bukan? Naswa? Iya, Pak. Tadi yang presentasi ya? Iya. Oh, Bu. Oke. Khonita Maulidia. Iya, Pak. Oke. At-taqaddum artinya apa? Kalau dari yang makalah tadi tuh lebih dahulu disebutkan, tidak berarti lebih dahulu pula terjadinya dan Oke, hukumnya. bagus. Berarti tadi mendengarkan ya. Baik, jadi dengan kaidah ini maka kemudian kita diberikan apa? Ya, patokan di dalam memahami ketika ada ayat yang secara urutan tadi janggal, di mana ayat yang duluan ternyata secara peristiwa itu seharusnya di belakang gitu ya. Nah, maka kemudian pakai kaidah ini supaya kemudian tidak terjadi apa namanya mengatakan kok Al-Qur'an kok tidak sesuai dengan logika misalnya gitu kan, atau Al-Qur'an janggal dan seterusnya. Nah, maka ada kaidah ini ya. Nah, ini yang kemudian nanti di beberapa ayat Al-Qur'an juga ada ya. Jadi untuk jenis yang pertama itu at-taqaddumu fi dzikri la yakni at-taqaddumu fil wuqu'i ya. Kemudian yang kedua ya, jenis atau macam yang kedua itu adalah sebentar. Ya, taqdimul kalimah 'alal ukhra fi ayatin wahidah. Ya, mendahulukan satu kalimat terhadap kalimat yang lain dalam satu ayat. Ya. Nah, sekali lagi ya, clue-nya adalah bahwa takdim ini untuk hal-hal yang secara aturan bahasa dan aturan logika ini dianggap menyimpang ya, atau menyalahi aturan umum dalam kebahasaan dan juga dalam ukuran logika. Ya, kalau yang urutannya sudah sesuai aturan maka tidak masuk dalam pembahasan ini, gitu ya. Nah, maka contoh yang pertama adalah dalam aturan bahasa, ya, itu kita kenal apa urutan kalimat itu terdiri dari apa? Ada yang tahu urutan kalimat dalam bahasa Arab? Jumlah fi'liyah itu urutannya apa? Fi'il, Fa'il, fa'il, maf'ul. iya, betul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, jadi itu urutan bakunya. Ya, maka ketika ada kalimat yang menyalahi aturan baku, nah inilah kemudian terdapat kaidah takdim wa takhir. Ya. Nah, misalnya tadi kan fi'il ya, fa'il, maf'ul.
Ya. Nah, contoh yang paling umum tentu yang iyyaka na'budu, gitu kan? Iyyaka na'budu. Ya. Di mana iyyaka adalah maf'ul, ya. Na'budu adalah fi'il dan fa'il. Nah, ini menyimpang. Menyimpang dari aturan apa? Bahasa atau nahwu. Nah, ketika ada takdim wa ta'khir yang seperti ini, maka tentu di situ ada namanya asror, ya, rahasia atau hikmah, ya. Nah, ini juga tidak, kalau secara kaidah yang tadi yang at-taqaddumu fi dzikri, maka ini tidak masuk, ya. Tidak masuk pada kaidah tadi. Tapi pada contoh yang kedua, nah ini masuk kaidahnya. Ya. Itu ayat apa namanya dari surat Ali Imran ayat 55, ya. Ini ayat tentang apa? Ya. Jihan sakhoya. Ya, Bapak. Nah, ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 55. Ini kisah tentang apa? Sebentar. Ali Imran ayat 55. Ya. Berkisah tentang Nabi Isa. Nabi Isa yang apa? Nabi Isa Kisah tentang yang apa? perselisihan Nabi Isa bukan, Bapak? Perselisihan. Nggak tahu. Hmm. Nabi Bukan Isa dong. diangkat. Nabi Isa diangkat. Nah, Nabi Isa diangkat itu ada suara ayam, kamu lagi ngapain sama ayam itu? Nggak tahu tuh ayam di luar. Oke, ya betul ya. Jadi kisah tentang pengangkatan Nabi Isa alaihi salam. Nah, sekarang fokusnya adalah pada lafadz mutawaffika wa rafi'uka. Nah, di sini berlaku kaidah tadi, at-taqaddumu fi dzikri la yakni at-taqaddumu fil wuqu'i. Ya. Di sini di dalam ayat yang tertulis adalah didahulukan mutawaffika, ya. Kemudian baru wa rafi'uka. Ya. Namun secara logika, ya ini tentu dari para ulama tafsir ya. Seharusnya secara logis yang terjadi adalah rafi'uka dulu. Jadi Nabi Isa itu diangkat dulu baru diwafatkan. Nah, gitu ya. Namun yang tertulis di dalam ayat itu adalah Nabi Isa diwafatkan dulu baru diangkat. Nah, maka kemudian para ulama dengan ini mengatakan bahwa ya ini artinya apa yang tertulis ini tidak mewakili peristiwa sebenarnya bahwa at-taqaddumu fi dzikri, jadi walaupun disebutkan wafat dulu tapi belum tentu prosesnya diwafatkan dulu. Ya. Karena secara logika itu diangkat dulu baru diwafatkan. Ya. Kenapa begitu? Kenapa tidak diwafatkan dulu baru diangkat? Nah, coba ada yang tahu? Nadra tadi presentasi nggak? Enggak, Bapak, tadi. Bukan, Bapak. Oh, bukan. Oke. Bukan yang presentasi. Iya. Oke. Ya, makanya saya tanya nih. Nabi Isa itu dibuat meninggal dulu baru diangkat ke langit, atau diangkat ke langit dulu baru dibuat meninggal? Ayo. Tahu nggak? Tadi kalau yang Bapak bilang belum itu diwafatkan dulu baru diangkat. Bisa jadi diangkat dulu baru diwafatkan. Ya, oke.
Ya, ini memang pada akhirnya nanti banyak perbedaan pandangan ya di antara para ulama. Ada yang mengatakan memang seharusnya diangkat dulu. Jadi Nabi Isa itu ketika apa namanya? Ya, tentu kisahnya prosesnya banyak sekali ya. Ada kisah yang mengatakan bahwa sebelum beliau ditangkap, itu kan itu yang ditangkap itu adalah siapa? Muridnya ya. Sehingga ketika para pasukan Romawi ini menangkap muridnya itu, Allah kemudian mengangkat Nabi Isa yang asli. Nah, itu diangkat dulu. Kenapa diangkat dulu? Karena disitulah letak kemukjizatannya. Ya. Jadi diangkat dalam kondisi hidup itu letak kemukjizatannya. Kalau diangkat dalam kondisi meninggal, ya, maka tidak ada unsur kemukjizatan. Ya, kalaupun ada juga terjadi seperti biasa, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ini hanya pandangan, banyak pandangan yang lain. Nah, nanti silakan baca tafsir Ar-Razi, ya, tafsir Ar-Razi. Ya, coba. Nah, ini sekaligus jadi tugas nih. Jadi untuk semuanya tugas ya. Baca tafsir Ar-Razi. Ya. Ini nggak harus punya kitab ya, di googling juga bisa. Tafsir Ar-Razi surat Ali Imran ayat 55. Ya. Nah, minggu depan saya tanya. Ya, minggu depan saya tanya ini. Penafsiran terkait ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya. Dalam tafsir Ar-Razi. Ya. Baik, kembali kepada penjelasan ini kemudian berlaku kaidah tadi at-taqaddumu fi dzikri la yakni at-taqaddumu fil wuqu'i wal hukmi. Tadi artinya apa? Neng Zanit khairun nisa. Iya, Bapak. Apa artinya? Arti kaidah tadi apa? At-taqaddumu fi dzikri la yakni at-taqaddumu fil wuqu'i wal hukmi. Bentar, Pak. Yo. Punya filenya enggak tadi presentasinya? Ada, Pak. Ya, dibaca. Lupa nih, Pak, lagi nge-scroll. Artinya, yang ataqaddumu fi dzikri la yakni taqaddumu fil wuqu'i wal hukmi ya, Pak? Ya. Artinya lebih dahulu disebutkan tidak berarti lebih dahulu pula terjadinya dan hukumnya. Oke, berarti ayat 55 surat Ali Imran ini kalau diterapkan kaidah ini bagaimana penjelasannya? Ya, ini yang mutawaffika wa rafi'uka. Yang at-taqaddumu fi dzikri apa? Lafaz apa? Masih bingung, Pak. Lafaz mutawaffik. Lafaz mutawaffika. Itu yang at-taqaddumu fi dzikri yang disebutkan duluan. Tetapi layakni at-taqaddumu fil wuqu'. Ya, itu bukan berarti prosesnya diwafatkan dulu baru diangkat gitu ya. Bisa jadi yang duluan disebut ini ya, ini sebenarnya belakangan di sini gitu ya. Itu ya Neng Zenit Farunisa, jelas? Iya, Bapak. Oke. Baik, selanjutnya ya kita ke contoh selanjutnya ya, contoh-contoh
kalimat atau kata yang didahulukan ya di dalam Al-Qur'an, tetapi itu tidak selalu peristiwanya itu apa? Terjadi lebih dulu. Ya, bisa jadi dia terjadi belakangan. Ya misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 58 ya wadkhulul baba sujada wa qulu hittah. Ya. Sementara dalam surat Al-A'raf dibalik wa qulu hittatun wadkhulul baba sujada. Oke, jelas ya? Nah, coba Mutia Salma Habibah. Tadi presentasi enggak? Mic-nya Iya, Bapak. Oke, tadi presentasi enggak? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke, sekarang pertanyaannya. Wadkhulul baba sujada wa qulu hittah. Ini ayat ini berkaitan dengan kisah apa? Udkhulul baba sujada. Boleh lihat artinya dulu nggak Pak saya? Silakan buka mushafnya, terjemahnya, ya, dibaca coba. Ayat 58. Ingatlah ketika kami perintahkan, masukilah negeri ini, makan apa saja sepuasmu. Oke. Wadkhulul baba sujada. Dan masuklah dengan sopan sembari mengucapkan permohonan ampun. Maka kami pasti akan mengampuni dosa-dosamu, dan bagi yang berbuat baik akan kami tambahkan kebaikannya. Ini cerita saat ini ya Pak, apa sih? Ketika kaumnya Nabi Musa menuntut kepada Nabi Musa. Ya. Iya Pak, itu ya Pak. Nah itu yang dimaksud al-bab itu apa maksudnya? Al-bab ini apa itu? negeri ya Pak. Ya, negeri mana? Gerbang negeri mana? Negeri apa ya? Baitul Maqdis. Ya. Ya, jadi ini ada dua. Pertama didahulukan wadkhulul baba sujada wa qulu hittah. Tapi pada surat Al-A'raf kebalikannya. Nah, ya maka dua-duanya ini tetap berlaku kaidah at-taqaddumu fil dzikri la ya'ni at-taqaddumu fil wuqu'. Jadi mereka sebenarnya itu diperintahkan masuk dulu dengan cara yang sopan, yaitu bersujud, kemudian meminta ampunan, atau sebaliknya, minta ampunan dulu, baru kemudian masuk secara sopan. Itu sama saja, ya. Walaupun kalau nanti dalam tafsir At-Tabari kemudian dijelaskan, ya tentu masuk lebih dulu, gitu ya. Baru kemudian meminta ampunan, karena perintah meminta ampunan itu adalah setelah memasuki tanah suci Baitul Maqdis, ya. Nah, tapi sekali lagi ini berlaku kaidah at-taqaddumu fil dzikri la yakni at-taqaddumu fil wuqu'i, ya. Baik, kemudian tadi kan kaidahnya adalah at-taqaddumu fil dzikri la yakni at-taqaddumu fil wuqu'i wal hukmi. Jadi ada dua penekanan di sini. Pertama, al-wuqu', ya, urutan peristiwa, ya, wal hukmi,
Nah, kalau contoh-contoh tadi yang sudah kita bahas itu baru contoh pada al-wuku'. Tapi contoh tentang al-hukmi, nah baru sekarang nih. Ya, baru sekarang. Maka perhatikan baik-baik. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 7. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim. Ya. Di sini yang disebutkan lebih dulu adalah urutannya siapa? Wa minka. Ya. Siapa yang dimaksud dengan wa minka? Nah, coba siapa yang bisa jawab? Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka. Novia Alifatul Fauziyah. Iya, Bapak. Nah, siapa yang dimaksud dengan wa minka? Ka ini domirnya kembali kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau disebut lebih dulu, tetapi kan secara urutan Nabi apa? Beliau paling belakang. Terakhir. Ya. Nah, artinya itu juga berlaku tadi kaidah. Oke, kembali kepada fil hukmi tadi, contoh fil hukminya di sini, bukan di atas tadi ya. Ya, surat Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsi. Halo, dengaran? Kedengaran Bapak? Oke. Ya, ini headphone-nya masalahnya. Baik, kembali ke ayat 32 surat Fatir. Ya. Di sini disebutkan dulu zalimun li nafsih. Ya, maka sekali lagi kembali kepada kaidah at-taqaddumu fil dzikri la yakni at-taqaddumu fil wuqu'i wal hukmi. Nah, fokus kita ke fil hukmi. Jadi zalimul li nafsi bukan berarti hukumnya ya lebih baik dibandingkan yang kedua yaitu muqtasid atau bahkan yang terakhir sabiqun bil khairat. Ya. Jadi bukan berarti karena zalimul li nafsihi ini disebutkan duluan, tetapi hukumnya melebihi yang setelahnya. Ya, ini kan konteksnya adalah Allah menyampaikan pernyataan bahwa ada di antara hamba-hamba yang terpilih dari para hamba, itu mereka ada yang zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Ya, nah, ini yang at-taqaddumu fi dzikri yaitu zalimun li nafsihi bukan berarti hukumnya lebih baik daripada yang kedua al-muqtasid atau bahkan yang ketiga sabiqun bil khairat. Ya. Satu lagi surat Al-Hasyr ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Yang disebutkan lebih dulu apa ini? Neraka. Ashabun nar.
ashabun nar. Nah, bukan berarti walaupun disebutkan lebih dulu, hukumnya lebih baik daripada ashabul jannah. Nah, gitu ya. Jadi tidak selalu yang lebih dulu disebutkan itu lebih utama, lebih baik dibandingkan yang disebutkan kemudian. Nah, itu kaidah at-taqaddumu fil hukm fi dzikri la yakni at-taqaddumu fil wuqu'i wal hukmi. Oke, jelas ya? Nah, baik, setelah saya jelaskan ini, apakah ada pertanyaan? Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan. Jadi kalau misalkan contohnya yang tadi ashabun nari wa ashabul jannah, kan penyebutan ashabun narinya itu duluan ya Pak. Itu sebenarnya ada makna lainnya nggak sih Pak? Atau maksudnya gimana ya Pak? Penyebutan sesuatu di awal itu dia memberikan dampak lain nggak sih Pak kalau dibanding di akhir gitu? Oke, pertanyaan bagus. Nah, ini kan tadi kita bicarakan bahwa ini pada takdim takhir yang secara aturan bahasa dan aturan logika tidak pada tempatnya. Nah, maka dengan demikian setiap takdim dan takhir yang tidak sesuai dengan aturan baku itu pasti ada namanya asror atau hikmah. Ya, yang tadi saya kira sudah dibahas juga oleh pemakalah. Nah, maka nanti setiap hal-hal yang didahulukan, tetapi secara bahasa maupun logika itu harusnya belakangan, itu pasti ada maksudnya, gitu ya. Nah, maka misalnya di ashabun narnya adalah nanti asrornya atau itu adalah lit tahqir, ya, untuk menghinakan. Nah, gitu ya, untuk menghinakan ashabun nar. Nah, dia disebutkan lebih dulu karena apa? Lit tahqir. Ya, kemudian kalau zalimul nafsi nanti bisa misalnya ya lit tazkir, untuk mengingatkan, gitu ya, untuk mengingatkan. Jadi kalau yang seperti ini yang tidak sesuai aturan pasti ada hikmahnya, gitu ya, mutiah ya. Iya Bapak, bisa dipahami. Terima kasih Pak. Oke, tadi selebihnya tadi sudah dijelaskan oleh pemateri. Nanti banyak sekali hikmah atau asror atau asbab. Kalau saya menyebutnya asbab, ini yang saya tulis di sini ya. Oke, kelihatan ini? Asbabut taqdimi wa ta'khir, ya. Ya, diantaranya tadi lit tahqir, lit tafdil, lit tadzkir, ya, lit tafkhim, dan seterusnya. Itu nanti tentu ini harus dianalisis dulu dari konteks ayatnya, baru kemudian kita ambil kesimpulan apa kira-kira rahasia di balik adanya takdim dan takhir. Oke, tadi ada berapa kaidah? Halo, pemakalah? Ada berapa kaidah tadi? Oke. Baik, berarti cukup ya. Masih ada pertanyaan lagi, silakan. Kenapa ini melambat?
Baik, kalau tidak ada, bisa kita cukupkan ya. Oke, sebelum kita tutup, tolong diambil foto dulu. Silakan kameranya di-on-kan. Oke, silakan diambil foto nanti untuk laporan perkuliahan. Udah? Siapa yang ambil? Mutiara, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Azizan. Terima kasih, Pak.